Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Mengatur waktu bisa jadi sangat sulit dan tidak semua orang tahu cara yang tepat. Padahal, ini sangat penting agar hidup lebih teratur dan terhindar dari stres yang berlebihan. Saat hidup lebih teratur, kesehatan mental pun umumnya lebih terjaga. Apalagi jika kita mengalokasikan waktu khusus untuk diri kita sendiri atau me time. Mengatur waktu secara efektif bisa membantu otak lebih fokus, santai dan terkendali. Selain itu, kita juga bisa merasakan kebebasan dari tekanan deadline, lebih produktif serta membantu mengurangi stres dan rasa cemas. Dan berikut adalah beberapa cara mengatur waktu yang bisa dicoba. Yang pertama, mengetahui keinginan. Sebelum mengatur waktu, coba ketahui apa yang ingin dicapai. Misalnya, pencapaian dalam karir atau kehidupan pribadi. Setelah mengetahui gambaran besarnya, cobalah untuk menyusun beberapa tujuan jangka pendek dan menengah. Tetapkan action plan yang bisa kita lakukan ke dalam poin-poin ini. Ini bisa membantu agar fokus pada perencanaan dan mencapai keinginan kita. Yang kedua, tentukan prioritas. Setelah menetapkan action plan, langkah selanjutnya adalah menentukan mana yang sebaiknya didahulukan. Setiap harinya mungkin kita mempunyai tugas atau aktivitas yang berbeda. Itu sebabnya, agar bisa selesai dengan baik, cara mengatur waktu yang benar adalah dengan membuat skala prioritas. Dengan demikian, kita tahu mana yang lebih penting sehingga tidak ada yang terbengkalai. Hal ini dilakukan agar perencanaan menjadi lebih baik dan fokus. Kita bisa menempelkannya di buku harian, dinding, atau tempat yang mudah terlihat ataupun gadget kita. Dan yang ketiga, tetapkan tenggat waktu. Menetapkan tenggat waktu atau deadline menjadi salah satu cara penting dalam mengatur waktu. Alasannya agar bisa memilih mana pekerjaan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang bisa dilakukan nanti. Ini masih sejalan juga dengan menentukan skala prioritas waktu yang sebelumnya. Selain itu, deadline juga berfungsi untuk membuat kita lebih terpacu mencapai tujuan kita. Jadi, tetapkan tenggat waktu beberapa hari atau minggu sebelumnya dan cobalah yang terbaik untuk menjalankannya. Yang keempat, hindari multitasking. Salah satu tujuan membuat daftar prioritas dan deadline adalah agar tidak melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, atau biasa disebut sebagai multitasking. Mungkin seseorang merasa bangga kalau bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Dan bila dilakukan oleh orang yang tidak terbiasa, multitasking bukan cara yang tepat untuk mengatur waktu efektif dan efisien. Sebaliknya, kerjakan tugas atau aktivitas satu persatu agar lebih fokus dan konsentrasi. Yang kelima, minta bantuan orang lain. Tidak semua pekerjaan perlu dilakukan sendiri. Kalau merasa tidak mampu, karena masih ada daftar prioritas serta tenggat waktu, mintalah bantuan orang lain. Kita bisa mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada bawahan atau rekan satu tim. Temukan orang yang berkompeten dan dapat diandalkan, juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Selanjutnya, yang keenam, gunakan waktu istirahat. Sebagian besar orang yang merasa mempunyai banyak pekerjaan dan tugas sehingga tidak sempat istirahat makan siang. Padahal tubuh perlu menggunakan waktu senggang untuk beristirahat sejenak. Menggunakan waktu istirahat untuk bekerja bukanlah cara mengatur waktu yang tepat. Malah ini juga tidak selalu membuat pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Cara ini justru bisa menjadi penyebab peningkatan stres dan kelelahan. Jadi, saat ada waktu senggang, pergunakanlah dengan baik agar tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Sebagai contoh, ketika sedang tidak bisa berpikir atau buntu ide,
cobalah berjalan-jalan sebentar keluar ruangan setidaknya 30 menit. Setelah selesai, mungkin kita bisa merasa lebih segar dan lebih fokus. Selanjutnya, yang ketujuh, berikan perhatian pada diri sendiri. Setelah berhasil melakukan cara mengatur waktu yang berujung pada pencapaian, berikan hadiah untuk diri sendiri sesuai dengan keinginan. Tujuannya adalah untuk menghargai apa yang sudah kita jalani. Ketika kita sudah menikmati aktivitas harian, jangan lakukan secara berlebihan, agar bisa terus-menerus melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan kita. Dan yang kedelapan, hubungkan cara mengatur waktu dengan kesehatan mental. Memahami dan menerapkan cara mengatur waktu yang benar bukanlah sekedar memiliki hidup yang lebih teratur. Hal ini juga berdampak dalam kehidupan pribadi, khususnya kesehatan mental. Penelitian yang diterbitkan dalam sebuah jurnal menyebutkan ada hubungan antara cara mengatur waktu, keterlibatan di tempat kerja, serta kehidupan pribadi. Karyawan yang mengatur waktu lebih baik umumnya lebih siap untuk menghadapi stres. Sedangkan karyawan yang manajemen waktunya buruk cenderung mengalami stres, gangguan tidur, kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental lainnya. Selain itu, pengaturan waktu yang buruk di tempat kerja juga bisa memicu gejala burnout. Mengatur waktu tak hanya penting untuk pekerjaan di kantor atau aktivitas yang dilakukan. Ini juga berhubungan dengan kehidupan sosial, keluarga, serta kesehatan kita.